Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan Adrian di sini dan hari ini konten kita adalah konten seputar Mini 4WD, yaitu kita akan merakit sebuah Mini 4WD dengan basis sasis Super 2. Jadi tonton terus videonya sampai habis ya. Dan sekarang kita sudah ada di atas meja perakitan yang biasanya kita gunakan untuk menyusun nanobrik, tapi kali ini kita akan gunakan untuk merakit sebuah Mini 4WD. Dan di depan kita ini sekarang sudah ada sebuah sasis Super 2, dan sasis ini bukan sasis baru ya, tapi yang sudah pernah kita pakai. Dan langkah pertama kita akan langsung saja coba pasang untuk bearingnya, dan bearing yang saya gunakan ini adalah bearing yang bertipe mati ya, yang dalam artian di dalamnya tidak ada terdapat bola-bola besinya. Dan kenapa saya menggunakan bearing tipe ini, karena setelah saya lihat-lihat, saya searching ya di channel-channel YouTube teman-teman penggemar Mini 4WD yang lain itu, untuk penggunaan bearing ini ternyata untuk perbedaan kecepatan yang dihasilkan itu sama saja ya, tidak berbeda jauh dengan bearing yang menggunakan bola-bola besi di dalamnya. Dan untuk rentang harganya cukup lumayan, jadi saya ambil saja bearing tipe mati ini, dan di sini sudah terpasang keempat sisinya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pemasangan gear set, gearbox, spring, dan juga saklar on off serta dinamonya. Dan sebagai informasi, di sini Mini 4WD yang saya rakit ini, part-partnya ini saya beli secara terpisah ya, jadi bukan dari standar box. Ada beberapa part yang saya gunakan dari Mini 4WD yang sudah tidak terpakai, dan beberapa partnya saya beli baru. Dan di sini juga bisa dilihat ya, itu untuk gear serta sasis, ban, dan juga skringnya ini saya menggunakan part lama yang memang sudah ada. Dan untuk part barunya yang saya beli itu adalah untuk gearboxnya. Nah, nanti kita lihat ya gearbox yang saya beli baru di marketplace. Di sini juga saya tidak menggunakan manual book ya, karena memang Mini 4WD ini saya peralatannya atau part-partnya saya beli secara terpisah dengan menggunakan part lama dan juga part baru yang baru dibeli. Jadi memang tidak ada manual booknya, tapi karena saya sudah beberapa kali merakit Mini 4WD dengan basis sasis Super 2 ini, jadi saya masih ingat urutan-urutan perakitan dan posisi-posisi partnya, tapi memang ada beberapa bagian yang saya sedikit lupa. Sambil menyaksikan proses perakitannya, di sini saya sedikit jelaskan ya tentang part-part yang saya gunakan ini di bagian inti dari Mini 4WD ini, yaitu untuk gear setnya ini saya menggunakan gear set bawaan dari set atau STB-nya Spin Cobra Super 2. Dan untuk bannya ini saya menggunakan ban dengan tingkat kekerasan hard dan juga diameter small, sedangkan untuk velgnya saya menggunakan yang berbahan karbon. Dan untuk shaftnya ini, untuk besi shaftnya ini, penghubungan terban ini, saya menggunakan yang panjangnya itu 60 mm atau 6 cm ya kalau tidak salah. Untuk kembali mengingatkan atau untuk yang belum tahu, sambil menyaksikan proses perakitan saya juga akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis ban ini secara singkat ya, atau sebagian lah ya. Untuk ban dengan tingkat kekerasan super hard itu, dia memiliki akselerasi yang jelek atau tidak baik, tapi memiliki daya tahan yang bagus. Jadi kalau mau menggunakan ban yang memiliki daya tahan atau untuk jangka waktu yang lama, gunakanlah yang super hard, tapi di sini akselerasinya tidak baik. Sedangkan kalau untuk akselerasi yang baik itu, gunakanlah untuk ban karet ya, yang berbahan karet itu dengan tingkat kekerasan soft di situ, karena kalau soft itu dia lembut, lebih mencengkram ke lintasannya. Tapi yang berbahan dengan tingkat kekerasan soft ini, dia mudah
rusak ya atau mudah hancur karena ya itu tadi dia soft atau lembut bahannya ini, dan juga biasanya itu dia mudah melar, jadi dia gampang lepas dari velgnya. Langkah berikutnya kita akan memasuki pemasangan bagian gearbox. Nah, di sini saya sudah membeli satu buah gearbox Super 2, tapi jujur saja ya, ini kita fair-fairan saja, ini adalah gearbox yang replika atau bisa dibilang KW lah ya, bukan asli, dan harganya ini kalau tidak salah harganya sekitar 15 atau 17 ribu, saya juga tidak ingat. Tapi di sini kita akan coba lepaskan atau kita ambil part-part yang digunakan saja, seperti cover gearboxnya dan juga untuk penutup baterai, sedangkan yang lain-lainnya ini sepertinya tidak kita gunakan, seperti roller dan juga roller stay-nya itu tidak kita gunakan, karena nanti kita akan menggunakan roller stay yang sudah saya siapkan yang menggunakan bahan karbon. Kalau menurut saya sendiri ya, untuk kualitas dari barang-barang replika ini, kalau menurut saya sudah cukup bagus ya, sangat mirip bahkan sangat presisi dipasangkan dengan sasis Super 2 original yang saya gunakan ini. Dan kalau sasisnya ini memang original, saya tidak bohong, tapi kalau untuk gearbox yang kita pasang ini menggunakan bahan replika, dan saya tidak menganjurkan dan juga tidak melarang teman-teman untuk membeli yang replika karena memang itu pilihan masing-masing ya. Tapi kalau kita membeli yang original itu mungkin ada kebanggaan tersendiri, sedangkan kalau kita membeli yang replika kemungkinan besar kita bisa menghemat lebih banyak dana, karena perbedaan harganya itu bisa 2 kali lipat ya antara original dan juga replikanya. Dan jangan lupa juga ya, untuk teman-teman semua yang baru belajar merakit Mini 4WD atau baru mulai merakit Mini 4WD, menggeluti hobi ini, setiap kali kita memasang gear set itu jangan lupa diberikan pelumas, karena ini juga salah satu langkah untuk memperpanjang usia gearnya dan juga memperhalus pergerakan gearnya. Dan di sini setelah diberi pelumas, kita tutup bagian gear set depan dengan gearboxnya. Di sini cukup sulit, tapi sebenarnya ini pas, karena saya agak takutnya patah, nanti kita harus cari lagi dan makan waktu lagi untuk beli online. Jadi kita pelan-pelan saja, dan di sini sudah terpasang dengan sempurna, kita tes. Dan untuk saklar on off-nya sudah bekerja dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian gearbox belakang dan juga dinamonya. Untuk gear utamanya atau gear penggerak utamanya ini saya menggunakan gear berwarna hitam, dan ini saya lupa rasionya berapa, tapi nanti saya akan cantumkan di layar ya untuk rasionya. Dan gear set ini atau gear ini tipe balance ya antara top speed dan juga torsinya. Jadi kalau gear set itu ada yang bertipikal torsi tinggi atau top speed tinggi, biasanya itu berbanding terbalik ya. Jika torsinya tinggi maka top speednya akan rendah, dan juga sebaliknya, jika top speednya tinggi maka torsinya akan rendah. Tapi untuk gear set warna hitam ini dia berada di antara kedua belah gear set tersebut ya. Jadi dia ini ada di tengah-tengahnya. Kelebihannya yaitu tadi dia untuk top speed dan juga torsinya balance, tapi ya karena balance itu keduanya juga tidak terlalu baik ya, di sisi kecepatannya tidak terlalu baik dan juga torsinya tidak terlalu baik. Tapi untuk gear set warna hitam ini dia ini mayoritas ya disediakan di setiap STB atau box Mini 4WD, set Mini 4WD kebanyakan menggunakan gear set berwarna hitam ini. Dan di sini saya juga pasang bearing, tapi bearing ini menggunakan bearing plastik karena untuk bearing besinya saya belum ada. Nanti akan coba saya cari ya. Untuk bearing gear ini biasanya dia itu menggunakan yang ukuran 620 untuk sasis dengan dinamo single shaft. Tapi untuk sasis yang menggunakan dinamo double shaft
itu biasanya menggunakan bearing yang berukuran 520. Mudahnya kalau untuk sasis dengan single shaft itu biasanya bearingnya sama dengan bearing untuk di roda, sedangkan untuk sasis dengan dinamo double shaft itu biasanya bearing gearnya itu sama dengan bearing yang digunakan di roller. Selanjutnya ini adalah inti dari sebuah Mini 4WD, yaitu dinamo. Di sini ini adalah dinamo lama saya. Ini adalah sprint dash dinamo dengan tipikal top speed tinggi, tapi mengingat sesuatu hal yang buruk di masa lalu, kita ganti saja dengan dinamo light dash yang sangat ramah akan kecelakaan ya. Dalam arti tidak mudah kelontang ya, karena memang light dash ini dinamo dengan tipikal balance atau seimbang antara antara top speed dan juga torsi. Tapi light dash ini masih di bawah hyper dash. Kalau hyper dash itu dia tipikalnya sama, balance antara top speed dan juga torsi, tapi untuk top speednya masih tinggi, dan itu menjadi kekhawatirannya bagi saya. Kalau top speed Mini 4WD tinggi, saya takutnya nanti mudah jatuh, kelontang, dan nanti rusak. Itu saya sangat sayang sekali ya. Jadi di sini saya menggunakan dinamo light dash saja ya, yang ringan-ringan saja lah ya. Nanti kalau misalnya tidak puas, kita cari lagi dinamo lain yang lebih baik atau yang lebih cocok. Dan disitulah memang letak dari keseruan dari bermain Mini 4WD, yaitu kita mencari komposisi yang cocok dengan Mini 4WD yang kita gunakan, dengan lintasan yang kita lalui. Itu disitulah keseruannya, kita merakit Mini 4WD itu sebaik mungkin agar bisa menyelesaikan lintasan yang kita jalani dengan waktu secepat mungkin. Dan inilah dia dinamo light dash dari Tamiya original. Di sini dia menggunakan tutup dinamo berwarna kuning. Nah itu, jadi kalau teman-teman melihat orang lain itu membawa Mini 4WD yang agak terbuka untuk bodinya, kita bisa lihat dari jauh ya, itu ada seri-serinya ya. Kalau untuk light dash itu dia berwarna kuning, untuk sprint dash itu berwarna abu kalau tidak salah tadi, dan juga untuk hyper dash itu merah kalau tidak salah. Jadi banyak itu seri-serinya, bisa kita lihat dari tutupnya. Tutup dinamo itu berwarna apa, nanti kita lihat di tabelnya, bisa kita ketahui Mini 4WD itu menggunakan dinamo jenis apa itu. Tapi kalau dalam catatannya itu kalau menggunakan dinamo original. Di sini kita pasang dulu untuk skringnya. Skringnya ini kita pasang ke apa ini namanya, saya lupa, ini dudukan dinamo lah ya, bisa dibilang begitu. Kita pasang ke skring panjang dan skring pendeknya, kita pastikan kuat agar kelistrikan berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita langsung pasang saja ya dinamonya ini ke dudukannya. Di sini kita paskan ya, di sini nanti itu ada bagian ujung dinamo ini yang pas pada dudukannya. Kita pasang saja pelan-pelan saja. Kalau teman-teman merakit Mini 4WD, baik itu yang STB atau yang custom yang kita beli part-partnya secara terpisah, itu kita pasang saja pelan-pelan ya. Karena kalau kita pasang terburu-buru nanti dia rusak, itu sangat disayangkan sekali ya. Kita harus mencari lagi part baru untuk menggantikan yang rusak. Dan di sini itu saya menggunakan pinion ya. Pinion itu adalah gear yang menempel pada dinamo di bagian shaft dinamo, itu namanya pinion. Saya menggunakan pinion untuk jari-jarinya, atau bukan jari-jari ya, jumlah giginya itu standar ya, masih ukuran standar, tapi itu berbahan karbon ya. Dia itu kalau berwarna hitam biasanya dia berbahan karbon. Kenapa saya menggunakan bahan karbon? Karena bahan karbon itu lebih tahan ya, lebih
usianya itu lebih panjang, dan kalau masih memungkinkan bisa dibeli dengan harganya itu, ya saya belilah ya. Kalau harganya sudah tidak masuk akal, ya kita pakai saja part-part yang sesuai dengan dana kita ya. Di sini karena pinion ini kecil, tentu saja harganya walaupun di atas rata-rata pinion lain tidak akan terlalu mahal, yaitu kalau tidak salah harganya 7.000 kalau tidak salah yang karbon itu. Dan jangan lupa ya, sekali lagi kita beri pelumas atau grease agar putaran gear setnya ini lebih halus dan juga mengurangi panas gesekannya, dan juga memperpanjang usia dari gear setnya itu sendiri. Setelah memastikan gear set berfungsi dengan baik dengan cara memutar rodanya dan memperhatikan gerakan dari gear setnya itu berjalan dengan bagus, di sini kita langsung pasang penutup gearboxnya ini. Nah, di sini saya ini sedikit kesulitannya karena biasanya ini saya menggunakan cover gear set ini yang easy lock, atau nanti saya tampilkan di layar. Tapi di sini saya menggunakan cover gear setnya yang standar. Jadi di sini saya sempat kebingungan bagaimana, tapi ternyata itu memasangnya itu di bagian belakangnya itu saya kurang pas saja ya. Dan itulah tadi intinya, kita itu kalau merakit mini 4WD ini kita pelan-pelan saja, kita perhatikan, jangan dipaksa-paksa, kita ulangi lagi kalau salah, dan nanti juga kita tahu di mana itu letak tidak pasnya atau tidak cocoknya. Dan kalau cocok, nah seperti ini, dia akan tertutup dengan sempurna dan rodanya bisa diputar dengan baik. Lalu di sini ini kita pasang juga motor supportnya atau dinamo support. Nah, di sini ini biasanya sudah include ya dalam gearbox itu, untuk motor supportnya ini agar dinamonya tidak terlalu tergoncang saat di lintasan. Tapi untuk teman-teman yang kurang puas, itu ada juga kalau tidak salah ya, untuk sasis Super 2 dia ada motor support yang terbuat dari aluminium, tapi tentu saja harganya lebih mahal, dan itu juga bisa mengurangi panas. Dan inilah dia set gearboxnya berwarna pink ini kalau sudah terpasang, dan kita lihat cukup kontras ya antara putih dan juga gearbox berwarna kuning. Selanjutnya, nah ini yang cukup menarik, ini adalah body set dari apa ini, Avante kalau tidak salah ya, saya lupa juga Avante ini kalau tidak salah, atau kalau salah silahkan koreksi ya di kolom komentar. Dan di sini ini kenapa panjang sebelah, apakah itu cacat atau memang seperti itu, tapi sepertinya saya tidak juga akan pasang ya part yang pendek itu. Dan di sini coba saya potong dulu untuk body setnya, kita potong, kita lepaskan. Dan juga untuk body set ini sekali lagi juga body set dari bukan brand juga ya, tidak ada brandnya ini, pokoknya ini adalah body set replika. Kenapa saya beli body set ini? Karena kalau saya baca di infonya, body set ini terbuat dari bahan yang lentur ya, mungkin dia campuran antara plastik dan juga karet ya sepertinya. Dan selain itu juga karena harganya yang murah, gear set body set ini saya beli dengan harga 9.000 teman-teman. Nah, itu kalau bisa dilihat ya, kalau kita tekuk-tekuk ini sangat lentur, dan ini memperkecil resiko bodi kita ini patah kalau mobil kita keluar lintasan. Nah, itulah alasannya saya membeli body set ini. Yang pertama itu karena dia murah, dan juga kedua karena bahannya yang lentur. Walaupun dia replika, jadi saya putuskan untuk menggunakan body set ini. Padahal kalau mau menggunakan body set lama, saya masih ada satu body set Spin Cobra ya berwarna biru, itu masih ada, tapi saya di sini ingin mencoba hal yang baru dengan membeli body set replika ini. Tapi kalau menurut saya bagus lah ya, saya merekomendasikan untuk body set tipe replika yang satu ini.
Dan inilah dia ya tampilan awal dari Mini 4WD yang sedang kita rakit ini, Super 2 Mini 4WD dengan basis Super 2 ini. Kalau untuk koleksi ya, menurut saya kalau sekedar koleksi seperti ini saja sudah cukup ya, sudah cukup memuaskan tampilannya ya. Sudah cukup cantik dengan warna putih dan juga gearbox pink yang mencolok dan juga dinamo kuning yang juga kontras juga. Tapi karena memang Mini 4WD ini bukan hanya sekedar saya koleksi, tapi nanti akan saya coba untuk mainkan bersama teman-teman juga di lintasan. Di sini tentu saja kita perlu untuk pasang FRP. Kalau FRP itu ya kalau tidak salah itu singkatan dari front rear plate. Ya kalau nggak salah lah, itu intinya dia itu bumper lah ya, itu pelindung dan juga sebagai roller stay roller stay tambahan yang kita pasang di Mini 4WD. Dan di sini FRP itu banyak ya jenis-jenisnya, ada yang dia berbahan besi, ada yang berbahan karbon, itu yang original dan juga yang replika, itu ada semua banyak. Silakan teman pilih sendiri mau menggunakan yang mana kalau teman-teman ingin menggunakan FRP. Tapi kebetulan yang saya gunakan ini full 4 buah FRP ini saya beli yang original ya, karena itulah juga ya, karena saya mencari yang original dengan harga termurah. Jadi warnanya berbeda-beda, serinya berbeda-beda, ada yang silver, ada yang hijau, ada yang hitam ya. Karena itu ya, karena saya mencari yang original dan juga dengan harga termurah. Kenapa saya beli yang original ya, karena kalau menurut saya investasi juga bukan, tapi ya seperti lah investasi juga ya, siapa tahu nanti suatu saat FRP ini yang originalnya langka jadi harganya mahal, siapa tahu saja kan. Dan di sini saya juga masih simpan ya bungkus-bungkusnya itu untuk membuktikan keaslian dari FRP ini. Dan untuk pemasangan FRP ini mungkin akan sedikit rumit, jadi akan saya skip saja ya di bagian-bagian tertentu yang akan saya tampilkan agar agar videonya tidak membosankan. Pertama, FRP yang kita pasang di sini adalah bagian rem ya, stay remnya atau dudukan remnya. Rem itu kalau di dalam dunia Mini 4WD itu macam-macam, ada yang berbentuk seperti selotip, ada yang seperti busa, dan di sini saya menggunakan yang seperti busa karena di sini tidak terlihat, nanti saya akan tampilkan di layar bentuknya. Dan juga untuk pemasangan FRP bagian belakang ini, bagian rear ya, kalau belakang itu rear ini kita setting ya untuk mencocokkan jaraknya, karena untuk pemasangan roller stay bagian atasnya itu yang silver tadi itu harus disesuaikan, karena kalau terlalu pendek nanti pemasangan rollernya jadinya akan di bawah, dan itu cenderung kalau di lintasan kalau roller itu terlalu rendah dia akan tidak stabil. Sedangkan kalau terlalu tinggi juga nanti dia tidak bisa ikut kompetisi, karena dalam kompetisi itu ada kriteria-kriterianya. Kalau dia terlalu tinggi tidak bisa masuk, dan juga kalau terlalu tinggi itu juga biasanya berpengaruh pada top speednya atau kecepatannya akan sedikit melambat ya. Dan di sini kita coba cari jarak yang cocok. Di sini untuk memberikan jarak itu ada namanya part itu namanya spacer. Spacer itu berbentuk tabung ya, silinder kecil yang bisa dimasukkan yang di rongganya itu bisa dimasukkan baut seperti itu. Jadi dia seperti ring ya, tapi lebih panjang, lebih tinggi, dan itulah fungsinya atau kegunaannya untuk memberikan jarak. Dan di sini kita pasang apa namanya ini tadi, spacernya yang berbahan plastik ini, dan kita coba cocokkan lagi apakah sudah sesuai. Dan kira-kira kalau sudah sesuai kita pasang baut di bagian atasnya. Dan juga teman-teman ya, siapkan juga kalau teman-teman merakit Mini 4WD dengan FRP itu siapkan baut itu yang panjang-panjang ya, atau kalau
ada itu yang baut khusus untuk FRP, dan juga roller itu ada yang ada jarak lah, intinya dia di atas itu berulir, di bawahnya berulir, sedangkan di tengahnya itu polos. Itu ada juga. Itu lebih mudah lagi menggunakan tiang yang seperti itu dibanding dengan menggunakan baut yang seperti saya gunakan ini. Sebenarnya banyak ya teori-teori atau rumus-rumus lah itu ya dalam memasang FRP ini, perhitungan-perhitungannya itu, tapi itu kembali lagi pada teman-teman mau mendesain mini 4WD nya seperti apa, mau yang bertipikal top speed atau bertipikal torsi tinggi yang bisa melalui tikungan dengan lincah, ya itu tergantung teman-teman sendiri ya mau menggunakan settingan yang seperti apa. Dan juga kalau dijelaskan di video ini juga cukup rumit ya saya menjelaskannya itu, tapi kalau teman-teman penasaran, coba teman-teman cek saja di channel ini. Di bagian-bagian awal channel ini dibuat itu, video-video awal itu saya banyak memberikan tutorial-tutorial atau info-info yang berguna tentang seputar dunia mini 4WD ini. Jadi mungkin di sana teman-teman bisa menemukan info yang sedang teman-teman cari, dan semoga juga bermanfaat lah ya. Dan inilah dia FRP bagian belakang atasnya yang sudah terpasang. Di sini kita kencangkan saja bautnya menggunakan kunci pas yang unyu-unyu ini. Sangat kecil dan juga lucu ya. Dan itulah dia ya keseruan dari merakit mini 4WD ini. Kita selain kita merancang mini 4WD kita juga bisa melengkapi peralatan-peralatan kita dalam membongkar pasang mini 4WD ini, seperti kunci pas, obeng, tracker, dan lain sebagainya. Itu juga menurut saya salah satu keseruannya mengumpulkan barang-barang yang seperti itu, walaupun sedikit sulit untuk mencarinya kalau di daerah-daerah yang tidak banyak ada penggemar mini 4WD nya. Kita harus mencari atau membelinya secara online. Selanjutnya kita akan langsung beralih ke bagian depan. Kita akan coba pasang FRP bagian depan atau roller stay bagian depan di mini 4WD ini. Dan di sini kalau untuk depan ini tidak terlalu rumit ya. Kalau untuk Super 2 ini hanya dibutuhkan satu di bagian atas. Sebenarnya bisa dipasang di bagian bawahnya untuk sebagai dudukan rem juga, tapi saya kira cukup satu saja untuk dudukan remnya di bagian belakang saja. Dan di sini saya merekomendasikan FRP dengan bentuk seperti yang saya gunakan ini, karena FRP ini memang didesain untuk mini 4WD bertipikal full coverlet, atau bisa dibilang untuk Super 2 lah ya. Kalau yang berbentuk silver tadi itu sedikit tidak pas ya, sedikit sulit untuk mengepaskan bautnya, untuk memasang bautnya ke ke bagian sasisnya. Jadi memang saya rekomendasikan yang berwarna hijau ya itu tadi, daripada yang berwarna silver. Untuk di bagian depan ini, FRP depan ini, kita hanya membutuhkan 2 buah baut pendek ya untuk memasang FRP-nya ke bagian sasis ini. Dan untuk rollernya nanti itu ada baut tersendiri lagi, disesuaikan dengan posisi rollernya nanti yang akan kita pasang itu tingginya seberapa tinggi. Dan jadi di sini kita pasang dulu saja FRP-nya ke bodi dengan menggunakan baut pendek ya. Ini mungkin sekitar 1 cm baut ini kita pasang, cukup 2 baut saja agar tidak terlalu banyak. Nanti waktu kalau mau kita bongkar lebih cepat, dan ini juga lebih praktis ya kalau cuma 2 ini. Jadi kalau memang perlengkapan kita itu cukup, jadi kita cukup siapkan 2 FRP dengan 2 set roller. Jadi nanti kalau kira-kira mau settingan yang seperti apa, kita tinggal lepas baut ini dan pasangkan FRP baru beserta roller-rollernya. Dan inilah dia setelah 3 FRP yang terpasang. Dan yang untuk silver itu tidak akan kita pasang ya, karena memang tidak diperlukan.
Selanjutnya kita akan memasang atau menyeting bagian atau part yang tidak kalah penting dalam sebuah Mini 4WD, yaitu bagian roller ya. Dan di sini saya memiliki 3 buah set roller yang berukuran ini kalau tidak salah ya 19 mm. Untuk bagian belakang ada 2 buah yang 2 set yang 19 mm dan juga 1 buah roller naga untuk di depan yang berukuran 12/13 mm. Dan sekali lagi 1 set atau 3 set roller ini adalah roller original dari Tamiya sebagai bahan koleksi saya ya, karena ini cukup ikonik ya yang namanya roller ini. Jadi saya ingin merasakan memiliki yang namanya roller original. Pertama-tama kita pasang dulu roller bagian depan itu adalah roller naga ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit apa itu roller naga. Roller naga itu adalah roller yang berbentuk seperti jam pasir ya. Dan biasanya itu ukuran bagian atasnya itu lebih kecil dari bagian bawahnya, dan biasanya yang bagian atas itu tidak menggunakan karet sedangkan bagian bawahnya menggunakan karet. Nah, kenapa kebanyakan orang menggunakan roller naga? Karena untuk kompetisi Mini 4WD itu biasanya maksimal hanya diperbolehkan menggunakan 3 set roller ya, atau bisa dibilang 6 buah roller. Jadi kebanyakan orang itu settingnya di bagian belakang itu dipasang 4 atau 2 set 4 buah roller ya. Di bagian depan jadi hanya tersisa boleh dipasang itu 2 roller. Dan untuk penggunaan roller yang lebih stabil itu biasanya mereka menggunakan roller naga dibandingkan dengan roller biasa. Karena apa? Karena roller naga ini yaitu bentuknya menyerupai 2 buah roller tapi masih tergabung menjadi satu. Jadi ini bisa dibilang efektif lah ya untuk menjaga keseimbangan dan juga memenuhi persyaratan untuk kompetisinya. Dan juga ada juga orang itu yang menyeting 2 buah roller naga di depan, 2 buah roller di tengah, dan juga 2 buah roller di belakang. Ada juga yang seperti itu, tergantung settingan mana yang mau dipakai. Jadi silakan teman-teman cari informasinya atau tips-tipsnya untuk nyeting roller pada sebuah Mini 4WD, karena kalau mau dijelaskan di sini tentu saja waktunya tidak cukup, dan juga mungkin nanti kita buatkan saja lah ya video untuk pembahasan tentang seputar roller Mini 4WD ini. Selain itu juga roller itu banyak juga jenisnya ya. Ada yang berbahan plastik, ada yang berbahan aluminium, ada yang berbahan besi juga. Tapi kalau untuk original Tamiya itu biasanya kebanyakan berbahan aluminium dan juga plastik ya. Karena mungkin kalau untuk besi itu tidak efektif lagi ya untuk penggunaan bahan besi itu. Dan juga untuk di bagian roller yang berbahan aluminium terbagi lagi, ada yang menggunakan bearing di dalam rollernya. Jadi di dalam roller itu ada rongga, dan di sana per satu rollernya dipasang 2 buah bearing. Jadi untuk putaran rollernya itu lebih halus. Nah, karena itulah tadi ya saya sebut roller ini adalah salah satu bagian atau part yang cukup penting dalam sebuah Mini 4WD. Karena bayangkan saja ya, pada sebuah dinamo atau bukan dinamo, pada sebuah gear saja yang menjadi intinya dari sebuah Mini 4WD itu hanya dipasangi 1 buah bearing, sedangkan roller ini untuk 1 roller naga saja dia membutuhkan 2 buah bearing. Jadi itulah gambarannya bagaimana pentingnya kelancaran berputar dari sebuah roller itu, sehingga membutuhkan bearing 2 buah agar stabil dalam berputar. Dan selain itu tentu saja ada roller yang biasa yang di dalamnya atau di pusat rollernya itu tidak menggunakan bearing, atau bisa dibilang menggunakan bushing biasa ya. Dan itu tentu saja untuk putarannya saya kira tidak terlalu stabil ya, karena mudah tergoncang kalau menurut saya. Jadi lebih baik menggunakan
roller yang berbahan aluminium dengan menggunakan bearing di dalamnya, atau daripada menggunakan roller yang tidak menggunakan bearing, lebih baik turun saja kita menggunakan roller plastik yang harganya jauh lebih murah, karena roller plastik itu cukup stabil ya. Karena ada juga roller naga itu yang berbahan plastik, dan inilah dia roller naganya kalau sudah terpasang. Dan kita lakukan sama proses perakitannya ke sebelah sisi kanannya. Kalau tadi yang sebelah kirinya, kita di sini kita pasang juga di sebelah kirinya dengan memasang baut yang pertama tentu saja di FRP-nya, lalu diikuti dengan spacer dan juga roller serta part-part lainnya. Jadi memang cukup rumit ya untuk pemasangan roller ini, karena ada di dalam sebuah roller naga itu ada spacernya yang khusus memang untuk roller, lalu ada bearingnya, dan juga di tengah itu ada bushing lagi, lalu di bagian atas ditutup lagi dengan bearing, dan juga ditambahkan lagi spacer lagi, dan terakhir baru dipasang baut. Dan tentu saja di bagian ujungnya itu, ujung bautnya itu, agar tidak berbahaya, dipasang juga sebuah ball head. Ball head itu adalah penutup bagian ujung baut ya, agar kalau ujung baut itu berbenturan dengan dinding lintasan tidak akan berpengaruh pada laju mobil. Dan di sini saya kembali akan sedikit menjelaskan tentang posisi roller ini ya, sedikit saja ya, tapi ini menurut yang saya pelajari, jadi bukan menurut siapa-siapa ya. Jadi jika apa yang saya sampaikan ini salah, silahkan dikoreksi ya di kolom komentar. Jadi secara garis besar kalau menurut saya, jika roller itu dipasang di bagian atas atau dipasang tinggi, dia pada saat menikung akan lebih stabil, tapi proses menikungnya akan sedikit lama, lebih lambat. Sedangkan kalau roller itu dipasang rendah, dia akan tidak stabil, lebih tidak stabil lah intinya, tapi proses menikungnya akan lebih cepat, tapi itu akan rentan keluar lintasan. Dan di sini selanjutnya kita pasang yang namanya apa ini ya, pemberat. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin mas damper lah ya, seperti itu, pemberat. Kenapa pada sebuah Mini 4WD itu diperlukan pemberat? Karena untuk menyetabilkan Mini 4WD itu sendiri, karena Mini 4WD yang kita rakit ini adalah Mini 4WD Super 2 yang posisi dinamonya dan mesinnya itu di belakang. Jadi beban itu di bagian belakang lebih berat, sedangkan di bagian depan itu lebih ringan. Jadi kalau menurut saya diperlukan sebuah pemberat di bagian depan untuk menyetabilkan Mini 4WD ini dalam melaju. Dan juga pemberat ini berguna juga saat Mini 4WD itu melewati lompatan ya. Jadi saat Mini 4WD ini nanti melewati lompatan, dia akan melompat terbang seperti itu, dan pemberatnya ini saat mendarat akan menghentakkan bagian Mini 4WD-nya ke bawah. Jadi nah seperti ini, dia akan terhentak-hentak seperti itu, jadi dia akan lebih stabil dalam mendarat dan tidak memantul seperti itulah. Selanjutnya kita akan memasang roller di bagian belakang, dan di sini kita menggunakan 4 buah roller, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Dan di bagian bawah ini saya menggunakan roller bertipe tapered atau yang berbentuk seperti itulah ya, seperti mangkok itu. Dan biasanya tapered ini tidak menggunakan karet di pinggirannya, sedangkan di bagian atas saya menggunakan roller biasa dengan ukuran yang sama, tapi menggunakan karet di pinggirannya, karena biasanya gesekan di bagian atas itu akan lebih ini ya, lebih besar ya, karena saat menikung biasanya mobil itu akan cenderung menekan mobilnya keluar dari jalur. Jadi roller bagian atas itu akan tertekan. Dan inilah dia setelah selesai dipasang untuk keempat roller di bagian belakangnya. Cukup keren juga ya kalau dilihat kalau sudah lengkap seperti ini. Dan
tahap terakhir ini tinggal kita memasang bodi serta baterai yang mentenagai Mini 4WD ini, dan di sini saya menggunakan baterai Chameleon dengan kapasitas 1000 mAh. Untuk video test drive-nya sendiri kita akan upload di video terpisah karena sekarang saja sudah 40 menit lebih untuk video kita kali ini. Jika video test drive-nya kita gabung akan makan waktu yang cukup lama dan videonya terlalu panjang. Jadi teman-teman ikuti terus channel ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini jika teman-teman suka, dan juga like videonya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.